masih ingat kan kejadian ini? Aksi pengemudi minibus menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari lalu bikin geger. Mobil minibus berwarna hitam ini pun rusak di amuk massa. Peristiwa bermula ketika mobil berplat nomor D1640AHB yang dikendarai Hafiz Mahendra melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Gunung Sahari. Diduga menggunakan plat nomor palsu, petugas kepolisian kemudian memberhentikan kendaraan tersebut. Alih-alih mengikuti arahan petugas, pengemudi asal Surabaya, Jawa Timur ini justru melarikan diri. Dalam kondisi panik, Hafiz tancap gas dan masuk ke kawasan Jalan Gunung Sahari dengan melaju lawan arah. Dalam pelariannya, ia sempat berbelok ke sejumlah ruas jalan dalam kondisi melawan arus. Aksi nekat berlanjut hingga mobil kembali berputar arah dan masuk lagi ke Jalan Gunung Sahari melalui jalur yang salah. Di lokasi ini, pengemudi menabrak sejumlah sepeda motor dan akhirnya jadi sasaran amuk massa. Akibat peristiwa ini, beberapa pengendara motor mengalami kerugian material dan luka-luka. Kepada polisi mengaku, selain plat nomor palsu, pria berusia 20 tahunan ini panik karena ia tidak memiliki SIM dan STNK. Ia hanya berniat ingin mengajak pacarnya untuk berwisata ke Ancol. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Karena udah lawan arah Pak, udah lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus Karena lama-lama panik atau apa gimana? panik banget. Pemirsa, kali ini bukan pengemudi yang bikin emosi, tapi warga yang justru berebut menjarah muatan truk saat kecelakaan terjadi. Bermula ketika sebuah truk bermuatan susu mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Raya Ponorogo Trenggalek, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu 21 Februari lalu. Akibatnya, ratusan karton susu kemasan pun terguling dan berserakan. Alih-alih membantu, warga malah ramai-ramai berebut menjarah susu kemasan tersebut. Untungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tapi sikap warga setempat justru jadi sorotan publik lantaran aksi penjarahan ini dinilai tidak berempati. Pemirsa, kebiasaan membuka pintu mobil tanpa melihat situasi bisa membahayakan dan berakibat fatal. Hal inilah yang terjadi dalam sebuah kecelakaan di kawasan Sitinjau Lawik, jalur nasional penghubung Padang dan Solok, Sumatera Barat. Kecelakaan ini bermula ketika seorang penumpang mobil hitam berplat nomor BA1362OK tiba-tiba membuka pintu dari dalam. Benturan keras tak terhindarkan sehingga membuat penumpang sepeda motor terpental hingga terperosok ke dalam saluran air. Meski untungnya pemotor hanya mengalami luka ringan, tapi pengemudi mobil justru memicu kemarahan warganet. Alih-alih bertanggung jawab dan memberikan pertolongan, pengemudi malah langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian. Senin, 23 Februari lalu, rombongan truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil nekat menerobos pembatas jalan saat pemeriksaan di jembatan Kutablang, Kecamatan Biren, Aceh. Barikade dipasang di sisi barat jembatan, tepat di tiang pembatas tinggi kendaraan yang diizinkan melintas. Pembatas ini berfungsi menghentikan truk besar agar sopir menunjukkan surat keterangan telah naik timbangan di terminal bus Pesangan.
Namun sejumlah truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah ini justru tetap melaju dan menabrak pembatas. Akibat aksi nekat tersebut, truk bahkan nyaris bersenggolan dengan sebuah minibus dari arah berlawanan. Setidaknya ada 5 truk yang melakukan penerobosan. Itu artinya ada kemungkinan truk-truk ini memang melanggar aturan kelebihan kapasitas muatan. Menurut Koordinator Lapangan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Aceh, Zulfan, truk-truk ini tidak masuk timbangan di terminal perusahaan. Padahal penimbangan ini penting untuk mengontrol tonase agar sesuai batas, mengingat jembatan ini memiliki kapasitas terbatas sehingga muatan berlebih beresiko merusak struktur. Jembatan Kutablang sendiri sudah beberapa kali mengalami kerusakan lantai akibat dilalui truk bertonase tinggi alias over kapasitas. Keributan terjadi di area SPBU Batakan, Balikpapan setelah salah seorang bapak-bapak nekat menyerobot antrian pengisian bahan bakar. Pas dia lagi datang itu, nah dia baru datang tuh. Berdasarkan rekaman CCTV, insiden bermula ketika bapak-bapak tersebut datang di tengah antrian kendaraan yang sudah mengular. Diduga nggak sabar, ia menyerobot antrian dengan modus pura-pura ke toilet. Aksi pria ini memicu kekesalan pemotor lain yang sudah lama mengantri. Tapi ketika ditegur bukannya meminta maaf, dia malah marah-marah. Situasi pun kian panas hingga akhirnya terjadi baku hantam di antara mereka. Terbukti nyerobot ya. Sengaja dia di luar tadi memukul saya itu. Orang saya di luar dipukul muka saya. Biar nggak ketahuan aja CCTV ini. Untungnya sejumlah pengendara dan petugas SPBU segera melerai perkelahian tersebut. Duh, udah salah, nggak pakai helm, nggak mau tertib antri, emosian lagi. Jangan diulang ya, Mas. Loh, Pak, nggak salah nih buang sampahnya di laut. Yap, aksi oknum anggota Polres Ternate ini bikin geleng-geleng kepala pemirsa. Pasalnya, ia membuang bungkusan plastik berisi miras ke laut di Pelabuhan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara. Sebelum dibuka, oknum polisi ini terlebih dulu membuang cairan miras ke dalam air. Peristiwa yang terjadi pada Senin 19 Januari lalu ini pun dikeluhkan warganet karena mencemari lingkungan. Menanggapi viralnya kejadian ini, Kasih Humas Polres Ternate, Ibda Sudirjo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama nelayan. Sementara itu, oknum polisi yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan intensif oleh Propam. Niatnya sih berantas miras, tapi jangan dibuang ke laut juga ya, Pak.